Selamat datang para peserta BIMTEK Online Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana. Ini adalah unit 3.3 yang akan membahas tentang rencana kebutuhan berdasarkan taktik operasi pada BIMTEK Online Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana. Sebelumnya, para peserta sekalian telah mengikuti unit 3.2 yang membahas tentang penetapan tujuan dan sasaran operasi PDB. Para peserta sekalian juga telah selesai mengisi kuis yang telah disediakan untuk mengevaluasi pemahaman Anda terhadap materi unit 3.2. Unit 3.3 terdiri dari materi paparan, video peraga, serta aktivitas mandiri. Untuk mengevaluasi pemahaman Anda terhadap materi yang telah diberikan, seperti pada unit 3.2, Anda diminta untuk mengisi kuis pada akhir unit ini. Unit 3.3 ini bertujuan untuk menguraikan proses, mengembangkan tujuan strategi dan taktik darurat bencana. Kemudian, unit 3.3 ini juga ditujukan sebagai bahan belajar untuk merancang kebutuhan sumber daya berdasarkan taktik untuk menangani suatu kasus operasi penanganan darurat bencana. Artinya, pada unit ini kita akan belajar dua hal. Yang pertama, bagaimana menerjemahkan taktik dari sebuah strategi yang diturunkan dari sebuah tujuan. Yang kedua, merancang kebutuhan sumber daya untuk taktik yang telah ditetapkan. Sebagai pengingat bahwa struktur pikir kita adalah menyusun rencana operasi yang terdiri dari 3 level. Level pertama adalah level penetapan tujuan yang memiliki 3 tujuan operasi secara umum, yaitu yang pertama, selamatkan nyawa, yang kedua, stabilkan kondisi darurat, yang ketiga, serta pelihara properti. Kemudian, tujuan-tujuan tersebut nantinya dipilih manakah strategi-strategi yang paling efektif, dan strategi yang efektif ini nantinya dipilih taktiknya seperti apa untuk memastikan bahwa sasaran atau tujuan operasi tercapai. Ini adalah contoh strategi dan taktik yang dapat Anda lihat sebagai sebuah ilustrasi dari tujuan yang ditetapkan oleh Komandan Operasi Darurat Bencana, yaitu turunkan level waduk menjadi 1,5 meter pada pukul 8 waktu Indonesia Barat besok pagi. Tujuannya ini telah memenuhi kaidah SMART. Kemudian, untuk mencapai tujuan ini, ada 3 strategi yang diidentifikasi oleh para komandan operasi dan kepala-kepala bidang, yaitu strategi 1, kurangi atau alihkan aliran air yang masuk ke waduk tersebut, agar air bisa turun di level ketinggian 1,5 meter. Strategi kedua, buang air dari katup waduk yang bisa saja ini karena air waduk dibuang dari katupnya mengakibatkan daerah bawah yang awalnya sudah surut banjir menjadi tinggal genangannya. Strategi 3, pompa air dari waduk. Ternyata dari hasil diskusi diputuskan bahwa strategi ketiga menjadi strategi yang terpilih untuk dilaksanakan, yaitu pompa air dari waduk. Dari strategi ini disusun taktik-taktiknya, yaitu menggunakan mobil pompa yang bekerja dari jalan, kemudian ke katup, dan menggunakan pompa portable di sisi sebelah timur untuk membuang air ke sungai Cisadane. Itulah taktik yang digunakan. Sumber daya yang dibutuhkan untuk menggunakan taktik tersebut adalah menggunakan 3 unit mobil pompa berkekuatan 5000 LPM dan 2 unit pompa portable berkekuatan 1000 LPM. Sehingga diharapkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat besok pagi, air sungai Cisadane sudah turun di level 1,5 meter. Hal ini merupakan contoh strategi penerjemahan tujuan menjadi strategi dan taktik, serta mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan taktik. Langkah-langkah arahan untuk taktik ini ada 4. Pertama, tentukan taktik. Yang kedua, tempatkanlah sumber daya. Yang ketiga,
Tetap dimonitor dan laporkan kinerja sumber daya yang telah ditempatkan pada lokasi yang telah ditetapkan. Keempat, apabila di pertengahan operasi yang sedang berjalan terlihat tidak ada sasaran operasi atau tujuan operasi tidak mungkin tercapai dengan taktik saat ini, maka sesuaikanlah taktik ketika dibutuhkan. Penyesuaian taktik ini membutuhkan ketajaman analisa dari kepala-kepala unit operasi di bawah kepala bidang operasi. Kepala-kepala unit operasi ini yang bertugas nantinya memonitor dan melaporkan kejadian kepada kepala bidang operasi. Penyesuaian taktik dapat segera dilakukan oleh kepala-kepala unit operasi, baik itu dalam bentuk kepala satuan tugas, kepala satuan unit gerak cepat, ataupun personil sumber daya tunggal. Penyesuaian taktik ini membutuhkan pengalaman, membutuhkan ketepatan analisa. Sehingga orang-orang yang ditunjuk sebagai kepala unit operasi itu adalah orang yang benar-benar yang memiliki pengalaman lapangan yang mumpuni. Baiklah, kita kembali ke taktik. Taktik ditetapkan pada rapat taktik setelah tujuan dan strategi dikembangkan. Rapat taktik ini adalah rapat yang dipimpin dan dihadiri oleh kepala bagian operasi, petugas pengamatan keselamatan yang merupakan staf komando, dan kepala bagian perencanaan, kepala bagian logistik, serta pemimpin kepala-kepala unit sumber daya di bawah bidang operasi. Tujuan dari rapat taktik ini adalah meninjau taktik yang dikembangkan oleh kepala bagian operasi. Untuk rapat taktik ini didokumentasikan dengan menggunakan formulir nomor 9 pada Perka BNPB nomor 24 tahun 2010. Selanjutnya kita akan melihat dokumentasi dari rapat taktik. Rapat taktik didokumentasikan dengan formulir nomor 9 di Perka BNPB nomor 24 tahun 2010 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Di dalam formulir nomor 9 ini akan Anda dapatkan kolom-kolom kosong yang terlihat untuk diisi dengan sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi selanjutnya. Ada kolom untuk jenis dan kemampuan sumber daya, ingatan terminologi bersama atau fitur-fitur penting yang telah kita uraikan di unit 3.1. Jenis dan kemampuan sumber daya ini perlu melihat pada tipe-tipe dari sumber daya tersebut. Kemungkinan nantinya disepakati terlebih dahulu sebelum operasi darurat bencana tipe 1 yang paling rendah dan tipe 3 yang paling mutakhir. Ini bisa ditetapkan. Atau tipe 1 yang paling mutakhir dan tipe 3 yang paling rendah kemampuan sumber dayanya. Di tepi sudut kanannya yang Anda lihat ini akan ada lokasi pelaporan. Ada periode operasi dan lokasi pelaporannya, serta waktu kedatangan yang diminta untuk sumber daya yang dibutuhkan pada taktik tersebut. Kemudian, rapat taktik ini juga dihadiri oleh petugas keselamatan keamanan untuk memastikan keselamatan dari operasi penanganan darurat bencana yang akan diselenggarakan. Keselamatan keamanan operasi darurat bencana itu difokuskan kepada keselamatan petugas dari keadaan darurat bencana. Kemudian, keselamatan orang yang terluka atau terancam oleh keadaan darurat yang sedang berlangsung. Keselamatan dari sukarelawan atau para volunteer yang tergabung dalam operasi penanggulangan darurat bencana ini yang sedang membantu pada saat keadaan darurat, serta keselamatan awak media dan masyarakat umum yang berada di tempat kejadian yang sedang mengamati keadaan darurat tersebut.
Jadi, ini adalah lingkup dari pengelolaan keselamatan operasi keadaan darurat bencana, yaitu petugas, masyarakat terdampak, relawan, dan awak media, serta masyarakat umum yang sedang berada di tempat kejadian. Analisis keselamatan keadaan darurat itu dapat diperoleh dari pertanyaan kuncinya dengan menjawab pertanyaan kunci tersebut. Pertanyaan kuncinya adalah tentang langkah. Langkah apa yang akan Anda ambil untuk mengidentifikasi potensi masalah keselamatan dalam keadaan darurat ini? Pada saat Anda menjawab pertanyaan itu, maka analisis keselamatan keadaan darurat dapat Anda peroleh untuk beberapa kriteria tujuan keselamatan darurat, seperti personil petugas operasi, masyarakat terdampak, awak media berita, serta relawan. Kita akan masuk ke aktivitas 3.3 untuk penetapan sumber daya dengan menggunakan formulir informasi bencana yang telah tersedia tadi, yang juga telah Anda gunakan untuk menyusun tujuan operasi. Sekarang, gunakan formulir tersebut untuk mengisi formulir 2 tujuan operasi untuk merancang strategi taktik operasi. Jadi, ada dua formulir yang akan Anda gunakan. Formulir 1 sebagai sebuah skenario formulir informasi bencana. Formulir kedua sebagai hasil kerja Anda di unit 3.2 tadi. Kemudian segera rancang strategi dan taktik operasi. Dokumentasikan taktik operasi yang Anda buat pada formulir 9. Silakan unduh formulir 9 pada tautan di sudut bawah kiri pada tampilan slide di bawah ini. Isi formulir 9 dengan pertama, identifikasi strategi dan taktik yang telah Anda pilih untuk mencapai tujuan operasi. Yang kedua, isi formulir 9 tersebut dengan sumber daya yang Anda butuhkan untuk menjalankannya. Maksimal 3 taktik saja sebagai latihan yang akan Anda kerjakan. Perhatikan juga jenis dan tipe sumber daya yang Anda pesan. Setelah Anda isi formulir 9 dengan 3 taktik maksimal, segera upload hasil kerja Anda pada tempat yang telah disediakan. Sebelum Anda bertugas menyusun formulir 9, kita lihat dulu ikhtisar dari materi ini. Bahwa saat ini diharapkan Anda mampu untuk pertama, menguraikan proses untuk mengembangkan tujuan, strategi, dan taktik. Kemudian, diharapkan juga Anda telah mampu untuk mengembangkan kemampuan untuk menetapkan sumber daya pada suatu kasus situasi penanggulangan darurat bencana. Diharapkan pada kondisi darurat sebenarnya, Anda telah dapat nantinya mengembangkan, menyusun, dan mengisi formulir 9 dari penetapan tujuan strategi dan taktik. Selanjutnya, setelah Anda menyelesaikan penugasan 3.3, silakan Anda isi kuis yang telah disediakan pada link di sebelah kiri bawah. Kuis ini hanya disediakan waktu 5 menit untuk menyelesaikannya. Kami berharap Anda dapat menyelesaikan kuis ini dengan baik untuk memastikan Anda dapat mengikuti pelajaran di unit 3.4. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami tunggu di unit 3.4. Selamat bertugas. Terima kasih.